Kenapa Al-Quran diturunkan di akhir zaman? Bukankah jika diturunkan lebih awal, misalnya di zaman Nabi Adam, akan meminimalisir umat-umatnya yang membangkang, meminimalisir penghuni neraka? Kenapa harus ada kitab-kitab sebelumnya, bahkan ada revisian, penyempurnaan, pembaruan pada kitab sebelumnya? Oke. Setuju. Oke. Ini beneran ada netizen. Bagus sih. Iya. Bagus anjir pertanyaannya. Gue jadi Undang kali ya ini orang. Random banget sih. bener juga ya. Berarti pilihan Allah untuk menurunkan kitabnya di momen dimana yang sebelumnya bisa Oke. aja. Oh kan nggak tahu tapi nggak tahu. Iya, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nggak dari Taman Eden? Kalian ada Taman Eden nggak? Ada. Lu tahu nggak? Eden tuh bahasa apa? Arab kan? Iya, Aden artinya. Jannatul Aden. Junatul? Jannatul, bukan Junaidi itu kalau Jun. Tapi Adam turun tuh karena makan buah pengetahuan atau makan? Nah, kalau di kita nggak dijelasin pengetahuan atau kehidupan. Oh, makanya karena apa? cuma buah satu pohon aja. Oh. Pohonnya nggak penting karena itu jangan distract. Allah nggak ngasih tahu supaya kita nggak distract. Oh, jadi dia dia nggak makan. Dia makan atau enggak? Makan Dia buah. makan. Cuma kan kalau dulu ada buah apa Iya. pohon Buah kehidupan pengetahuan. kan. Iya. Nah, kalau di sini pohon. Nggak, dia makan pohon pengetahuan. kalau di- Pengetahuan. Iya. Kan pohon pengetahuan kehidupan. Kalau di sana buah nggak penting Nah dia ini makan. contoh side penting. quest nih. Lagi bahas Iya, kitab iya. kenapa nggak turun. Ini bisa Jadi tiba-tiba nggak? buah-buahan. Kayaknya gue harus lebih sering menggunakan ini nih. Iya. Oke, pertama kita bahas tentang masalah tadi ya. Pertama gini, kita harus disclaimer dulu bahwa jawabannya akan selalu membosankan pastinya. Karena jawabannya pasti adalah karena kehendak Allah ya. Tapi baik kita coba untuk membahas secara ibrohnya atau hikmahnya. Jadi gini ya. Pertama, yang namanya messenger itu selalu akan diutus sesuai dengan zaman. Kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman. Artinya message itu selalu akan diikutkan dengan proof yang sangat relate dengan zaman. Misal contoh ya, ketika di zamannya Nabi Isa, itu yang paling penting bagi mereka adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Maka Isa, Yesus turun dengan melampaui ilmu-ilmu itu dengan message-nya. Nah, lalu terus kemudian ketika dia wafat, dia bilang nanti akan ada orang yang lanjutin aku. Itu adalah Nabi Muhammad tuh. Nah, Nabi Muhammad itu berada benar di ujung daripada kenabian atau di edge of humanity. Berarti kalau kita bahas problematika edge of humanity adalah informasi. Maka message-nya Rasulullah itu dikasih proof dengan sesuatu mujizat namanya adalah information. Al-Quran. Berarti Al-Quran memang di custom untuk akhir zaman. Bisa nggak Allah bikin akhir zamannya kemarin-kemarin? Bisa. Tapi ternyata faktanya kita yang ada di edge of humanity ini. Berarti kita berada di ujung daripada kemanusiaan, di mana siapa yang menguasai informasi atau bisa untuk memilih informasi ini menjadi krusial. Nah, maka Quran datang untuk itu sebenarnya. Dan bedanya adalah apa? Quran itu adalah satu mujizat yang one of a kind, yang nggak pernah turun sebelumnya. Kenapa? Karena satu-satunya mujizat yang di-embed sama message adalah Al-Quran. Nggak ada satupun mujizat lain yang di-embed dengan message. Mukjizat lain tuh biasanya lebih ke skill. Iya, dipisah. Iya, benar. Antara message-nya dengan mujizatnya dipisah.